Seperti biasa, karena spoiler episode 121 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Namun, admin akan buat menjadi dua bagian dikarenakan mengikuti alur cerita spoiler yang sudah tayang banyak sekali adegan yang dipotong. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya, semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasan tetua. Beberapa orang mulai melangkah maju satu demi satu dan menerima barang-barang mereka, sebelum memasuki terowongan ruang. Xiao Yan akhirnya berdiri segera setelah kelompok Cao Ying masuk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah riak muncul di ruang di belakangnya. Di sana, sosok Chen Xian perlahan muncul. Chen Xian juga melihat tatapan Xiao Yan. Dia awalnya sedikit kaget sebelum senyum mengejek terangkat ke wajahnya. Xiao Yan kan? Tidak disangka bahwa hidupmu begitu kuat. Bahkan dengan bertindak sendiri, orang itu tidak dapat mengambil kehidupan kecilmu. Mata Xiao Yan mendarat pada Chen Xian yang tampak menyeramkan di depannya. Pemimpin junior Sekte Suan mendalam. Yang terbaik adalah kamu menyembunyikan diri dengan baik setelah memasuki alam pil. Jika tidak, Sekte Suan mendalam akan tanpa penerus. Aku akan mengembalikan kata-kata ini padamu. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di alam pil. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu memahami apa yang disebut takdir lebih buruk daripada kematian. Chen Xian tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan mengambil barang-barangnya, kemudian berjalan menuju terowongan ruang. Xiao Yan sedikit tersenyum saat melihat punggung Chen Xian menghilang ke dalam terowongan ruang. Mudah-mudahan kamu tidak akan mati oleh tangan orang lain. Akan terlalu membosankan jika itu masalahnya. Xiao Yan tersenyum dan mengambil barang-barangnya. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah ke terowongan ruang. Tubuhnya perlahan menghilang. Setelah memasuki terowongan ruang, tatapan Xiao Yan sejenak melihat 3 daftar bahan obat yang tertulis di kulit kambing. Jamur inti naga 9 daun. Buah darah iblis spiritual, rumput abadi merambat. Xiao Yan menggumamkan nama-nama ini. Kepalanya tanpa sadar membengkak sedikit. Melambaikan tangannya. Peta alam pil segera muncul dan terbuka. Dia melihat 3 lingkaran merah di 3 lokasi berbeda dari peta. Mungkinkah mereka adalah lokasi di mana 3 benda ini berada? Setelah memutuskan ke salah satu lingkaran merah di peta, tepatnya ke wilayah pegunungan 10.000 obat, tubuhnya bergerak, dan berubah menjadi sinar cahaya. Tiba di wilayah pegunungan 10.000 obat. Ada banyak tenda berdiri di sana. Cukup banyak sosok manusia yang terlihat sebagian di antara tenda-tenda yang membuat Xiao Yan terkejut. Matanya baru saja menyapu, namun suara Song Qing segera terdengar di antara kerumunan. Di sampingnya Cao Ying berdiri. Semuanya, aku pikir lingkaran merah juga seharusnya tergambar di peta kalian yang menunjukkan lokasi ini. Bagian dalam pegunungan 10.000 obat memang memiliki barang-barang di daftar tugas kalian. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada banyak binatang sihir di sini. Selain itu, mereka berada di tingkat 7 puncak atau 8. Binatang sihir ini telah menggunakan metode khusus untuk mengangkut banyak harta karun di wilayah pegunungan 10.000 obat ke guanya. Di antara mereka termasuk banyak daftar tugas yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kita semua akan bekerja sama. Song Qing berdiri di atas batu besar, melihat sekelilingnya, dan memberitahu semua orang dengan suara yang dalam. Banyak suara gaduh terdengar setelah semua orang mendengar kata-kata Song Qing. Mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengangguk. Song Qing akhirnya tersenyum setelah mendengar persetujuan mereka. Dia menoleh, dan matanya tertuju pada Cao Ying yang tampak malas. Sedikit kebanggaan terlihat di matanya. Sementara itu, Xiao Yan tidak merasakan apapun dalam menghadapi hasutan Song Qing. Dia akhirnya mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Namun, dia baru saja akan berbalik ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema dari jarak yang tidak jauh. Itu adalah kelompok Chen Xian. Xiao Yan merajut alisnya saat mempelajari 2 pria tua di samping Chen Xian. Kemungkinan kekuatan mereka adalah Douzong bintang 9. Sementara Xiao Yan merenungkan 2 sosok ini, kelompok Chen Xian dengan cepat bergegas dan perlahan mendarat. Chen Xian menyapu matanya setelah mendarat. Setelah itu, mereka berhenti pada Xiao Yan yang jaraknya cukup dekat. Xiao Yan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk. Mata Xiao Yan tenang saat dia melihat senyum sinis Chen Xian. Setelah itu, dia melirik 2 pria tua yang mengikuti di belakang. Apakah ini dukunganmu? Menurutmu ini tidak cukup?
Chen Xian dengan lembut mengepakkan kipas logam warna ungu di tangannya dan tertawa pelan. Namun anggukan Xiaoyan membuat ekspresi Chen Xian tiba-tiba menjadi dingin. Bunuh dia! Chen Xian melambaikan kipas di tangannya dan tiba-tiba mengarahkannya pada Xiaoyan. Kedua tetua segera mengakui perintah Chen Xian. Douqi kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Tekanan besar menyebabkan beberapa orang yang lemah di sekitar merasa tertekan. Xiaoyan menyipitkan matanya. Lengannya perlahan menjulur saat api hijau giok bergerak di sekitar jari-jarinya. Namun saat kedua belah pihak berada dalam suasana tegang, suara tawa tiba-tiba memecahkannya. Song Qing dan Cao Ying perlahan melangkah maju. Jadi itu saudara Chen Xian. Chen Xian juga tersenyum ketika melihat Song Qing. Jelas, keduanya berkenalan satu sama lain. Dia segera menangkupkan kedua tangannya. Tidak disangka aku bisa bertemu dengan saudara Song di sini. Song Qing tersenyum. Matanya beralih pada Xiaoyan di samping. Sepertinya ada konflik antara Chen Xian dan Xiaoyan. Apakah ada permusuhan antara kalian berdua? Cao Ying melihat Xiaoyan dengan minat tertentu. Setelah itu, dia menatap Chen Xian dan bertanya dengan senyum manis. Aku punya dendam dengan orang ini. Chen Xian tidak berani sedikit meniru Cao Ying. Posisinya di Menara Pil adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengannya. Mengapa kamu membentuk musuh di seluruh tempat? Ekspresi menggoda melintas di wajah Cao Ying saat dia berjalan menuju Xiaoyan. Mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat ke atas dan ke bawah. Xiaoyan tertawa dan menjawab dengan santai. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Chen Xian menjadi dingin setelah mendengar Xiaoyan. Mata Cao Ying yang lembut dengan lembut menyapu Chen Xian dan dua pria tua di sampingnya. Dia segera melambaikan tangannya. Karena kalian semua telah datang ke sini, kemungkinan besar kalian datang karena ada tugas. Aku menyarankan agar kalian semua untuk sementara mengesampingkan dendam dan bergandengan tangan. Chen Xian merajut alisnya sedikit. Namun, dia tidak bisa mengabaikan saran Cao Ying dan Song Qing. Kali ini, aku akan melepaskanmu karena Nona Cao Ying. Namun, kamu harus berdoa untuk diri sendiri begitu kita meninggalkan pegunungan 10.000 obat ini. Xiaoyan sembarangan melirik Chen Xian, tapi terlalu malas untuk repot-repot bersamanya. Meskipun akan sedikit menjengkelkan untuk membunuh Chen Xian, yang memiliki perlindungan dua dozong, itu bukan tugas yang mustahil. Saudara Chen Xian benar-benar murah hati. Song Qing tersenyum setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan. Saat ini, kami juga memerlukan bantuan. Karena kita berkenalan, kamu harus mengikuti kami. Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar diangkat ketika mendengar kata-kata Song Qing. Lupakan, aku tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing. Xiaoyan secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan menuruni lereng. Song Qing terkejut ketika Xiaoyan menolaknya. Wajahnya langsung berganti-ganti antara hijau dan putih. Chen Xian, yang melihat wajah Chong Xing akhirnya menghasutnya. Saudara Song, aku sudah mengatakan bahwa tidak perlu memberi orang seperti itu wajah apapun. Kamu berpikir untuknya, tetapi dia tidak menghargainya. Dari apa yang aku lihat, kita harus menyerang dan menyelesaikannya. Ekspresi ganas langsung melintas di wajah Song Qing ketika dia mendengar kata-kata Chen Xian. Xiaoyan tidak memberinya wajah apapun di depan Cao Ying. Ini menyebabkan dia sangat tidak senang. Chen Xian tampaknya menyadari apa yang sedang dipikirkan oleh Song Qing. Dia kemudian perlahan melangkah maju. Dia menoleh dan mengangkat dagunya pada dua tetua di sampingnya. Segera, kedua tetua juga mengangguk. Kaki mereka langsung menekan tanah. Dua hembusan angin tajam dan bergegas menuju leher Xiaoyan. Mati. Namun, darah segar yang diharapkan tidak muncul ketika bilah tangan mendarat menembus tubuh Xiaoyan. Bayangan, ekspresi dua tetua segera berubah. Mereka buru-buru berteriak, "Pemimpin Sekte Junior, hati-hati." Wajah Chen Xian dan Song Qing berubah ketika mereka mendengar teriakan ini. Kaki Chen Xian buru-buru menginjak tanah dan tubuhnya menembak ke belakang. Namun, ruang di belakangnya tiba-tiba terdistorsi saat dia bergerak mundur. Tinju api hijau giok dengan keras menghantam punggungnya. Chen Xian dengan paksa membalikkan tubuhnya, dan kipas logam di tangannya segera mengibas. Boom! Tinju api tiba-tiba mendarat di kipas logam. Namun, tinju Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan dan kekuatan tersembunyi bergelombang meletus. Boom!
Kekuatan tersembunyi menembus kipas logam sebelum menyerang dada Chen Xian. Tubuhnya menembak ke belakang sebelum dia menstabilkan tubuhnya dengan banyak kesulitan. Ekspresinya pucat saat mulut penuh darah segar menyembur keluar. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di mana dia sebelumnya berdiri dengan mata kaget. Sesosok Xiaoyan perlahan muncul di tempat itu. Bocah, kamu mencari kematian. Kedua tetua akhirnya pulih dari perubahan tak terduga ini. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan muncul di belakang Chen Xian. Kedua tangan mereka menjulur dan dengan paksa menerima Chen Xian. Bunuh bajingan ini. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wajah Chen Xian ditutupi dengan tatapan galak saat dia memberi perintah. Kedua tetua saling memandang ketika mereka mendengar perintah Chen Xian. Namun, hanya satu dari mereka yang melangkah maju yaitu Tetua Bai. Mengepalkan tangannya, pisau besar sepanjang 2 meter muncul. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya melesat dan menerkam ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat dia menyaksikan serangan yang tajam. Cahaya perak segera melintas di bawah kakinya saat tubuhnya dengan cepat menghilang. Boom! Pisau besar hanya memotong udara kosong. Itu membuat Tetua Bai merajut alisnya. Kecepatan Xiaoyan benar-benar membuat Tetua Bai sakit kepala. Matanya dengan cepat melihat di mana Chen Xian berada. Namun dia tidak melihat ada aktivitas di sana. Keluar, mata buram Tetua Bai melayang saat hawa dingin melintas di matanya. Pisau besar di tangannya tiba-tiba dan dengan kasar menghantam ruang di sebelah kirinya. Boom! Penguasa hitam besar tiba-tiba muncul ketika pisau memotong ruang. Dan sosok Xiaoyan juga terungkap pada saat yang sama. Detik berikutnya, tubuhnya berputar sedikit saat penguasa hitam berat diayunkan ke arah kepala Tetua Bai. Tetua Bai hanya mendengus dingin ketika melihat serangan Xiaoyan. Douqi di dalam tubuhnya sekali lagi melonjak keluar dan membuat pisau besarnya bercahaya terang. Namun, tepat ketika penguasa hitam besar akan bertabrakan dengan pisau besar, itu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, tangan Xiaoyan lainnya dengan cepat membentuk serangkaian segel. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, segera, Douqi bergelombang di dalam tubuh Xiaoyan melonjak dan memasuki penguasa hitam. Akhirnya dengan kuat bertabrakan dengan pisau besar yang terang. Boom! Suara gemetar bumi bergema di atas bukit. Angin yang menakutkan menyapu dalam bentuk melingkar. Itu memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur dengan cara yang menyedihkan. Detik berikutnya, suara retak tiba-tiba muncul di pisau besar. Boom! Kekuatan yang dipancarkan dari penguasa hitam tiba-tiba meletus sekali lagi. Bahkan Tetua Bai terguncang ke titik di mana kakinya harus mundur. Wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap dan dingin setelah memaksa kembali Tetua Bai mundur. Kakinya segera menekan tanah, dan tubuhnya sekali lagi melesat ke arah Chen Xian. Kamu mencari kematian. Tetua yang lain, yang melindungi Chen Xian, mengungkapkan ekspresi suram saat dia mengeluarkan teriakan marah. Namun, teriakannya baru saja terdengar. Boneka iblis bumi sudah muncul di depannya sebelum dia bisa menghentikan Xiaoyan. Tinju boneka dengan keras diayunkan, menciptakan badai yang mengganggu tetua dari Sekte Xuan mendalam ini. Wajah ganas Chen Xian akhirnya berubah sedikit setelah melihat tetua ditahan. Kakinya menekan tanah, dan tubuhnya bergerak mundur. Namun, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Segera, sosok Xiaoyan perlahan muncul di depannya. Menurutmu, aku tidak dapat membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu. Ekspresi wajah Chen Xian secara drastis berubah. Douqi di dalam tubuhnya meletus dan berkumpul di tangan kanannya, dan membentuk pisau api yang luar biasa tajam. Pisau api misterius. Segera, tangan Chen Xian bergetar. Pisau api dengan kejam menebas ke arah kepala Xiaoyan. Ekspresi dingin di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat dalam menghadapi serangan Chen Xian. Tangannya meringkuk menjadi bentuk cakar dan berubah menjadi sarung tangan api. Boom! Tinju dan telapak tangan bertabrakan saat angin suhu tinggi menyapu. Beberapa batu besar mulai retak dan pecah. Namun, pisau api dengan cepat melemah setelah melakukan kontak dengan api hijau giok Xiaoyan sebelum akhirnya hancur. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari telapak Xiaoyan seperti banjir. Itu membuat pertahanan Douqi di dalam tubuh Chen Xian runtuh seketika. Darah segar keluar dari mulutnya saat tubuhnya terbang mundur dan dengan keras menabrak batu gunung. Bocah, kamu sudah keterlaluan.
Tetua Bai yang telah diguncang oleh Xiao Yan sampai auranya menjadi lamban, akhirnya memulihkan kekuatannya. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan sedikit merajut alisnya ketika melihat Tetua Bai menyerang lagi. Namun dia mengabaikannya. Tubuhnya sekali lagi bergegas menuju Chen Xian. Dia sudah berniat membunuh orang ini. Chen Xian telah menyebabkan Xiao Yan hampir kehilangan nyawanya. Kejahatan di mata Chen Xian segera digantikan oleh panik ketika dia melihat Xiao Yan bergegas ke arahnya. Dengan kondisinya saat ini, dia bahkan tidak akan bisa bertahan satu kali pertukaran melawan Xiao Yan. Xiao Yan, jika kamu berani membunuhku, Sekte Suan Mendalam pasti tidak akan melepaskanmu. Xiao Yan benar-benar mengabaikan teriakan tajam Chen Xian saat tubuhnya sudah muncul di atas kepalanya. Peguasa hitamnya segera menebas. Ketika kamu reinkarnasi di kehidupan berikutnya, kamu harus memikirkan konsekuensi dari pikiran jahat apapun. Chen Xian menatap penguasa api hijau giok yang membesar di matanya. Wajahnya sudah tanpa warna. Namun, teriakan Tetua Bai segera membuat penguasa hitam melambat. Pelindung, api lumpur misterius. Segera, tanah di depan Chen Xian tiba-tiba bergetar dan melonjak seperti air dalam banjir. Kemudian membentuk perisai tanah yang sangat kuat. Api aneh warna kuning gelap menempel di sana. Boom! Penguasa hitam mendarat pada perisai tanah. Ledakan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Pasir menembak ke segala arah. Namun, perisai tanah telah memperlambat serangan Xiao Yan. Sementara serangan Xiao Yan melambat, Dou Qi yang agung segera bergegas di belakangnya menuju bagian belakang hatinya. Jelas, serangan Tetua Bai bertujuan mengambil hidupnya. Xiao Yan menyipitkan matanya sepersekian detik. Penguasa hitam yang jatuh tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan tersembunyi tiba-tiba menembus perisai tanah dan memukul perut bagian bawah Chen Xian. Boom! Tubuh Chen Xian menegang ketika kekuatan tersembunyi melanda perut bagian bawahnya. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memeriksa apakah kekuatan tersembunyi telah menyebabkan Chen Xian mati. Penguasa hitam di tangannya secara refleks berayun ke belakang dan segera bertabrakan dengan angin telapak tangan Tetua Bai. Boom! Suara teredam segera muncul. Angin kencang menyapu seperti badai. Jari kaki Xiao Yan menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik mundur sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Matanya jelas sedikit suram ketika mendarat pada tubuh Song Qing. Jika kamu benar-benar tidak senang, kamu bisa menyerang. Aku akan menerimamu. Song Qing tidak menunjukkan banyak ketakutan ketika dia melihat mata gelap Xiao Yan. Kemampuan seorang alkemis bukan terletak pada pertarungan dan pembunuhan. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, aku akan menunggumu di pertemuan pil. Xiao Yan tidak berkomentar dengan kata-kata kasar Song Qing. Matanya melirik tetua lain dari Sekte Suan Mendalam, yang telah direcoki oleh boneka iblis bumi. Perintah dikeluarkan dari hatinya dan boneka segera kembali dan berdiri di sampingnya. Kedua tetua segera bergerak dan muncul di samping Chen Xian yang tidak sadarkan diri, setelah boneka kembali pada Xiao Yan. Tangan mereka menyentuh lengannya saat mereka buru-buru memeriksa luka Chen Xian. Bajingan, kamu telah menghancurkan pembuluh darah pemimpin Sekte Junior.